Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan mencoba belajar tentang himpunan materi kelas 7 semester 1. Apa sih himpunan? Bagaimana syarat-syaratnya? Dan bagaimana cara menuliskannya? Oke, kita pelajari dalam materi konsep himpunan. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita kerjakan sekarang bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah. Oke, mari kita mulai. Pertama, konsep himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah definisinya jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh ketika kita punya sebuah kumpulan seperti ini. Hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, dan lainnya. Mungkin yang kakinya selain 2 dan 4. Kalau ada hewan-hewan seperti ini, tikus, ayam, gajah, jerapah, kambing, sapi, elang, merak, cicak, ular, kucing, kancil, buaya, ikan, bebek, unta, burung unta, belalang. Kita masukkan ke tempat mereka masing-masing. Ada tempat hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, dan lainnya. Saya yakin kalau kita tanya siapa saja, mereka akan menjawab sama. Contoh gini, ketika kita tanya merak, merak masuk kelompok yang mana? Apakah hewan berkaki 2, berkaki 4, atau lainnya? Semua akan menjawab kalau merak itu akan masuk hewan berkaki 2. Selanjutnya lagi, kalau kita tanyakan bebek, bebek masuk mana? Kita tanya orang Amerika, kita tanya orang Indonesia, kita tanya orang mana saja, bebek itu pasti hewan berkaki 2. Dan seterusnya, misal unta, pasti masuk hewan berkaki 4. Ada burung unta ya masuk hewan berkaki 2. Ada belalang, belalang masuk lainnya. Kenapa lainnya? Karena kaki belalang itu jumlahnya ada 6. Tidak 2, tidak 4. Ikan. Kalau kita tanyakan ikan, pasti mereka akan menjawab lainnya. Karena ikan ini tidak berkaki 2 atau berkaki 4. Kalau kita tanyakan buaya, hewan berkaki 4. Kancil, juga hewan berkaki 4. Kucing, hewan berkaki 4. Kita tanya ular. Ular hewan berkaki berapa? Pasti akan dijawab lainnya. Cicak, hewan berkaki 4. Tikus, hewan berkaki 4. Kalau kita sebutkan ayam, tanyakan orang Inggris, chicken, pasti mereka akan menjawab hewan berkaki 2. Gajah, jerapah, kambing, sapi, semua hewan berkaki 4. Kalau burung elang, hewan berkaki 2. Ada yang keberatan dengan pengelompokan seperti ini? Saya kira nggak ada, karena di sini sudah terlihat jelas. Hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, dan yang selain keduanya. Nah, kumpulan-kumpulan seperti ini, hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, ini yang disebut sebagai himpunan. Kenapa? Karena definisinya yang jelas. Beda dengan kumpulan seperti ini. Hewan besar, hewan kecil, atau lainnya. Hewannya masih sama seperti tadi. Kita tanyakan,
Yang masuk hewan besar siapa di sini? Yang masuk hewan besar, mungkin semua pertama akan menyebutkan gajah. Ya, oke, tulis di sini. Jerapah. Hewan besar. Ada lagi. Gajah, jerapah, kambing besar apa kecil? Ragu-ragu ya. Sapi besar. Ada lagi yang besar? Merak, bebek, ular, unta ya. Unta. Burung unta, belalang, kancil, buaya. Oh, buaya. Buaya besar ya. Kalau hewan kecil, mungkin akan jawab cicak gitu kan. Ada ayam, tikus, ada lagi bebek, ada kancil. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kambing, ular, ikan, elang, burung unta, kita bingung akan memasukkan hewan kecil atau hewan besar. Kalaupun kita masukkan lainnya, juga tidak jelas. Artinya, di sini mungkin ada sebagian dari kita yang menganggap kalau bebek itu binatang besar. Kenapa besar? Karena perbandingannya adalah dengan cicak. Karena perbandingannya dengan tikus. Burung unta ada yang menganggap binatang kecil. Kenapa? Karena perbandingannya dengan gajah, jerapah gitu. Nah, di sini hewan besar, hewan kecil ini bukan merupakan sebagai himpunan. Karena tidak jelas kriterianya. Ya, sekali lagi, syarat sebagai himpunan adalah kriterianya harus jelas. Oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh himpunan ya. Ada contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Di sini kita lihat contoh yang merupakan himpunan terlebih dahulu. Yang pertama ada kumpulan alat tulis sekolah. Kriterianya adalah alat tulis sekolah. Apa saja anggotanya? Iya, semua akan menyebutkan buku, pensil, penghapus, penggaris, ada lagi tip X dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena itu memang alat tulis sekolah. Mereka tidak akan menyebutkan pacul ataupun menyebutkan sapu gitu. Atau yang kedua, kumpulan kendaraan beroda 4. Ya, kita lihat aja rodanya. Rodanya 2, 4, 6, 8 atau yang lainnya. Kalau rodanya 4 itu ya berarti anggotanya gitu. Jelas ya, rodanya dihitung jumlahnya harus 4. Ada lagi kumpulan warna pelangi. Kumpulan warna pelangi jelas. Ada Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Selain warna itu, berarti bukan warna pelangi, bukan anggotanya. Hitam, putih, tidak ada di warna pelangi. Lain lagi yang merupakan himpunan adalah kumpulan bilangan ganjil. Nah, di sini kalian sudah belajar tentang bilangan. Ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Berarti yang bilangan ganjil anggotanya siapa saja? Oke, semua akan menyebutkan ya 1, 3, 5, 7, 9. Pokoknya bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ada lagi mungkin kumpulan huruf dalam kata Indonesia. Lihat aja hurufnya apa saja nih kata Indonesia. I, N, D, O, E,
S, A. Gitu ya. Kalau menyebutkan K, di sini nggak ada K. Berarti ini kriterianya jelas. Ada lagi mungkin kumpulan siswa dengan tinggi di atas 160 cm. Di sini jelas nggak? Jelas, karena kriterianya di atas 160 cm. Tinggal diukur saja. Kalau tingginya 159 cm, berarti belum mencapai ini. Belum mencapai batas yang ditentukan. Nah, kumpulan-kumpulan ini kita bisa menyebutnya sebagai himpunan karena kriterianya jelas. Berbeda dengan kumpulan-kumpulan yang di sebelah kanan. Contohnya, kumpulan buku tebal. Buku tebal. Tebalnya seberapa? 100 halaman? 200 halaman? Atau berapa? Mungkin bagi sebagian orang, 200 halaman sudah tebal. Tapi bagi orang yang sering membaca buku sampai 500 halaman, 1000 halaman, ya buku dengan tebal 200 halaman menjadi tipis gitu ya. Jadi kriteria tidak jelas. Atau kumpulan kendaraan mewah. Yang dimaksud kendaraan mewah itu seperti apa? Berapa harganya? Mungkin bagi sebagian orang punya mobil merek Avanza sudah mewah. Karena memang di lingkungannya tidak ada yang punya mobil. Tapi bagi sebagian orang yang lain, mobil yang harganya 300 juta, 500 juta, sampai 1 miliar tidak mewah. Karena mereka tinggal di lingkungan yang mobil-mobilnya di atas itu harganya. Jadi juga kumpulan kendaraan mewah tidak jelas. Atau kumpulan warna yang menarik. Warna menarik itu bagi sebagian orang berbeda dengan sebagian orang yang lain. Kalau orang yang suka warna ungu ya akan mengatakan kalau ungu menarik. Kalau orang yang tidak suka warna ungu, ya warna ungu itu malah jelek mungkin. Atau kumpulan bilangan keberuntungan. Apalagi ini bilangan keberuntungan, tidak ada ya. Kumpulan kata-kata indah. Kata-kata indah itu mungkin bagi orang yang suka puisi, suka sajak, akan mudah menemukan kata-kata indah. Tapi bagi orang yang tidak suka dengan hal seperti itu, jadi tidak menarik, tidak indah. Atau kumpulan siswa pendek. Nah, di sini juga berbeda-beda. Mungkin kita yang tingginya 170 cm sudah mengatakan kalau kita tidak pendek. Tapi kalau kita ke Eropa tinggi 170 cm ya dikatakan pendek. Jadi bukan himpunan. Nah, di sini jelas yang di sebelah kiri yang merupakan himpunan, di sini kriterianya jelas. Kalau yang di sebelah kanan adalah kriterianya tidak jelas. Oke ya, ini yang membedakan mana kumpulan yang bisa disebut himpunan dan mana kumpulan yang tidak bisa disebut himpunan. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kita menyebutkan anggota himpunan? Suatu himpunan dinotasikan, dinamakan, atau dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi kita menamakan himpunan itu menggunakan huruf kapital. A, B, D, E, F, G, Z, S, K, dan lain-lain. Yang penting kapital. Anggota himpunan dilambangkan dengan tanda seperti ini. Seperti huruf E, tapi kita membuatnya melengkung dulu. Baru kita coret tengahnya. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan tadi anggota himpunan kita coret. Contoh, P adalah himpunan binatang berkaki 4. Kalau kita sebutkan kambing, ini anggota himpunan P apa bukan? Ya kita ingat, kambing kakinya berapa? 4. Oh, kalau kambing kakinya 4, berarti ini ya anggota himpunan. Gajah. Ya kita hitung lagi.
Atau kita pikirkan, gajah itu kakinya berapa? 4. Oh, karena gajah kakinya 4, berarti gajah juga anggota dari P. Selanjutnya cicak. Kita lihat lagi, cicak kakinya berapa? 4. Oh ya, berarti ini cicak anggota himpunan P. Ayam. Ayam kakinya 2. Oh, karena ayam kakinya 2, tidak 4, maka ini bukan anggota himpunan. Kita coret. Bebek. Bebek kakinya 2, bukan 4. Berarti bebek juga bukan anggota himpunan dari P. Kita coret. Nah, seperti itu ya. Jelas, kriterianya jelas. Atau contoh yang lain. Q adalah bilangan genap kurang dari 15. Bilangan genap kurang dari 15. Kita sebutkan dulu anggota Q siapa saja. Kurang dari 15 bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bilangan genap kurang dari 15. Cuma sampai 14. Jadi kalau ditanyakan 8 anggota Q apa bukan, ya kita lihat 8 ada di sini. Berarti 8 ini anggota dari himpunan Q. 14. 14 ada. 14 juga anggota himpunan Q. Selanjutnya 9. 9 kita cari di sini nggak ada. Kenapa? Karena 9 itu adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Maka 9 ini bukan anggota dari Q. 16. 16 ini genap. Tapi kenapa tidak ada di sini? Karena 16 itu sudah lebih dari 15. Sehingga 16 ini adalah bukan anggota dari Q. 2. Anggota dari Q karena ada, itu jelas ya. Itu cara kita melihat sebuah himpunan memiliki anggota yang sesuai. Selanjutnya kita pelajari tentang menyajikan himpunan. Untuk menyajikan himpunan kita memiliki 3 cara. Ya, yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya. Kita data anggotanya. Cara yang kedua dengan menyebutkan sifat dari anggotanya. Atau cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk menyebutkan anggotanya, contoh, ada A itu adalah himpunan ayam, burung, angsa, bebek. Kita lihat ciri-cirinya yang sama apa? Ayam, burung, bebek, angsa. Ciri-cirinya? Ya, mereka sama-sama berkaki 2. Maka untuk cara penulisan yang lain kita bisa tuliskan A itu adalah himpunan hewan berkaki 2. Dan dengan notasi pembentuk himpunan kita tulis seperti ini. A itu adalah himpunan X di mana X anggota hewan berkaki 2. Ya, cuma kita kasih notasi seperti ini. Oke, contoh yang lain. Jika B itu adalah himpunan A, I, U, E, O. Apa ini kesamaannya? A, I, U, E, O itu kalau kamu ingat adalah huruf vokal. Jadi kita bisa tuliskan kalau B itu adalah himpunan huruf vokal. Atau kita menggunakan notasi B sama dengan himpunan X di mana X anggota huruf vokal. Di sini kata himpunan bisa kita ganti dengan menggunakan kurung kurawal. Jadi kalau sudah menggunakan kurung kurawal, kita tidak perlu menuliskan himpunan, tapi kita sudah bisa membacanya sebagai himpunan. Contoh selanjutnya adalah C itu himpunan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, 9. Kesamaannya apa ini? Oh, 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan ganjil. Maka kita bisa tuliskan
C itu himpunan bilangan ganjil. Atau kita bisa tuliskan juga menggunakan notasi himpunan X, di mana X anggota bilangan ganjil. Oke, contoh yang keempat adalah D. Itu himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Di sini tidak ada seterusnya. Artinya apa? Himpunan ini adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Cuma sampai 13 saja. Maka kita perlu batasi pada menyebutkan sifatnya. 2, 3, 5, 7. Bilangan ganjil ada duanya. Oh iya, ini adalah himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Atau mungkin ada sebagian guru yang menyebutkan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Atau kalau kita tuliskan dengan menyebutkan sifat anggotanya adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Kita batasi kurang dari 15. Karena di sini cuma sampai 13. Ya. Selanjutnya notasi pembentuk himpunan. Himpunan X di mana X kurang dari 15. Tadi ada batasnya. Kita tulis batasnya dulu. Kurang dari 15, X anggota bilangan prima. Begitu 3 cara untuk menyajikan himpunan. Ya, ada menyebutkan anggotanya, menyebutkan sifat dari anggotanya, dan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ini semua nanti kita gunakan dalam pembahasan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you. Gracias, syukron, dan lain-lain. Kalian telah memperhatikan video kali ini. Jangan lupa tetap belajar. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.